Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Farida SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan beserta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Irfan Anugrah dan Muhammad Fajar Maulana. Kami di sini akan membahas materi mengenai analisis arus keuangan. Yang pertama, analisis arus kas. Materi terdiri dari yang pertama analisis arus pertumbuhan kas, yang kedua analisis arus kas dari aktivitas operasi, yang ketiga analisis arus kas dari aktivitas investasi, yang keempat analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan, yang kelima analisis arus kas bebas. Analisis pertumbuhan arus kas. Yang pertama pengertian kas dan setara kas, yang kedua tujuan pelaporan arus kas, yang ketiga penyusunan laporan arus kas, yang keempat kinerja keuangan, yang kelima analisis laporan arus kas dalam menilai kinerja perusahaan, yang keenam profitabilitas. Pengertian kas dan setara kas. Kas dan setara kas menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro, serta kas atau cash ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Tujuan dan manfaat. Menurut pendapat Harahap, mengemukakan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kegunaan arus kas dalam PSAK nomor 2 disebutkan bahwa jika laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Metode alternatif pelaporan arus kas. Ada dua metode. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Penyediaan ini dilakukan dengan penambahan pos-pos yang tidak memerlukan pengeluaran kas kembali ke laba bersih serta penambahan dan pengurangan kenaikan maupun penurunan hutang dan piutang. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan atau GAAP, General Accounting Principle. Analisis laporan arus kas dalam menilai kinerja perusahaan. Yang pertama ada rasio kas. Rasio arus kas menghitung kemampuan kas dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi kas dengan kewajiban lancar. Lalu ada rasio cakupan kas terbatas bunga atau CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah pembayaran bunga dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga. Lalu ada rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar. Lalu ada rasio pengeluaran kas atau PM. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada.
Rasio ini diperoleh dengan kas dibagi dengan pengeluaran modal. Lalu ada rasio total hutang atau TH. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini diperoleh dari kas dibagi dengan total hutang. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menganalisis dalam jangka waktu beberapa lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada rasio cakupan arus dana atau CAD. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmen atau bunga, pajak, dan dividen preferen. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preferen. Profitabilitas. Profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profit. Menurut Van Horn and Wachwick tahun 2005, rasio profitabilitas merupakan rasio yang memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen. Rasio profitabilitas diproyeksikan melalui return on asset, return on equity, dan net profit margin. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah peroleh dan pelepasan aktiva jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas atau kas ekuivalen. Pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu dilakukan, sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Pendanaan arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasuk modal perusahaan. Arus kas bebas. Menurut Prihadi 2012, arus kas bebas free cash flow adalah arus kas yang tersedia untuk pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan di sini dalam pengertian penyandang dana, yaitu kredit dan investor. Dengan mengetahui arus kas bebas inilah, kita akan bisa melihat proyeksi pertumbuhan atau kesehatan suatu perusahaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.